bersama, yes. Kalau fokus di Semenanjung, parti-parti di sini fokus di Sarawak. Jangan tanding di sini, sokong kita menang, kita sokong Pakatan Dayak untuk pemerintah. Itulah kerjasama kita. Itu adil karena satu, dia sudah cukup kursi di sana. Dua, dia sudah cakap Pakatan Dayak akan hormat otonomi negeri Sabah dan Sarawak. Kalau betul dia cakap we respect your autonomy, dia tidak perlu pergi hadir di sini. Dia hanya respect kita sebagai partner. Ini dia sincere. Tapi kalau dia masih mau tanding di sini, ambil ini kursi, berarti dia punya cakap respect your autonomy tidak betul. Berarti dia cakap untuk politik. Ambil kita tidak politik. Nomor 3, kursi yang ada di Sabah Sarawak ini memang sudah diatur daripada mulai kita menemukan Malaysia untuk jaga kepentingan kita di parlemen. Tapi selepas Singapura keluar, dia sudah mulai tipu. Mudah, nasib baik 2008 tsunami politik. Ini kita tadi Tuhan punya kerja, dia sudah split bagi dia. Bagi dua supaya kita dapat gunakan kedudukan kita walaupun 25 kursi sebagai penentu untuk dapat kualifikasinya program. Jadi saudara-saudara sekalian, pokok di Sabah ini dia punya pokok, masalah pokok ialah puasa. Puasa kita sudah hanyut pergi omnum, pergi melayang, hilang puasa. Kita mesti tuntut balik ini puasa, balik kepada parti tempatan, baru kita boleh selesai masalah kita. Supaya bila kita ada puasa, they respect us, we respect them, sama-sama kerjasama. Nah, selama ini kita tidak menuntut karena orang semua takut. Takut kepada Mahathir, karena dulu Mahathir diktator. Ada ISA. Dunia masih tertutup. One authority political power di Kuala Lumpur pada waktu itu, yaitu Barisan Nasional UMNO. Bulan kuasa hampir 100% di seluruh Malaysia dan kota. Itu dulu. But today, situation is different. Dia sudah pecah dua karena two-party system sudah berfungsi di Semenanjung. Kedua, Mahathir sudah tidak ada. No more dictator. Ketiga, kita ada dunia terbuka. Keempat, kita di Sabah sudah pandai sikit. Kita sudah pandai untuk menuntut. Kita sudah berani. Orang dulu-dulu tidak tahu. Karena Mahathir bilang, jangan ajar rakyat apa yang rakyat sudah tahu. Dia mau kita bodoh. Tidak tahu apa-apa. Tapi Mahathir tidak boleh tutup karena sekarang dunia sudah terbuka. Tiada news, dia takut. Tiada television pun kita boleh tahu news melalui internet. Alternative media, Twitter, Facebook, semua kita boleh tahu. Jadi kita punya young people, orang-orang muda yang menjadikan Pakatan Dayak berkuasa di Semenanjung. Orang-orang muda, 40% of our voters are orang-orang muda. Orang-orang muda, generation Y will make a difference. So di Sabah begitu juga. Ini orang-orang muda slowly growing up, becoming significant numbers. Dan sekarang 40% of our voters are generation Y. Di Sabah juga mereka akan berkesan. They will make a difference here in Sabah this time around. Karena yang old generation slowly fading away. Nah,
Because of this, the politics of today, politik ini hari tidak sama dengan politik dulu. Kalau andainya hati kita mana dengan kawan-kawan di dalam SCPP, dalam USMO, dalam UPS, kita tidak boleh compare musim CPS 20 tahun yang lalu. Karena 20 tahun yang lalu bukan sama dengan sekarang. So, meaning, we will be able to sustain the government, we will be able to stay in power. Federal government tidak boleh main-main sama kita, sebab di sana ada dua kuasa, A sama B akan berebut sokongan daripada kita. Berarti, instead of being bullied, we will be entitled. They will be fighting for our support. So that is fundamental difference kita mesti tahu. Satu lagi saudara sekalian yang kita mesti tahu di sini. Soalan bilang ini sa kerjaan BN bunuh kayak BN mau kasih pisau, sudah itu bunuh dia itu pisau bunuh dia. Mana dia bunuh? No way. Every day kita punya target. Our target is UMNO, Barisan Nasional, and the component party. The component party apa boleh buat? Kita punya pemimpin-pemimpin parti macam PDS. Dulu kita sokong. Tapi sekarang sudah sokong sama UMNO yang merusakkan negeri kita. Macam mana kita mau sokong dia lagi? Karena kalau kita sokong dia, berarti kita sokong UMNO yang merusakkan negeri kita. Setuju? Setuju. So, kita mesti ubah. Dan kita belum tahu lagi, ini Pakatan Rakyat, sama ada dia betul di hati, betul di sini atau tidak. Sebab itu kita mesti bersendirian dulu. You must be on the third force. Karena kita tidak mau kena main kedua kali. Sebab apa? Sebab saya pernah ada pengalaman. Tahun 94. Dan baru-baru ini dulu saya PCR. Jadi saya mau relate dulu, tahun 94. Saya baru keluar dari tahanan. Saya menang. Mahathir mau saya di istana angkat sumpah jadi ketua menteri. Saya tidak mau. Saya beritahu sama Mahathir, saya tidak setuju karena saya bukan ketua parti. Kedua, salah. Dari segi demokrasi, dari segi agama saya salah untuk mau pergi angkat sumpah, sedangkan saya bukan ketua parti dan saya punya brother adalah ketua parti dan dia yang mana. Mahathir bilang oke. Bila saya minta itu gate istana mau buka, maka dia bilang ada arahan baru, belum boleh. Saya bilang arahan dari mana? Daripada timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi saya bilang, saya baru cakap sama Perdana Menteri. Siapa yang besar? Oh, dia bilang memang Mahathir yang besar, dia Perdana Menteri. Tapi sabar, Anwar yang in charge. Oke. Dia suruh saya cakap sama Anwar. Saya telepon Anwar. Anwar bilang, Jeffrey, you must go to the istana. This is your chance to work with me for a long time. Dia mau saya pergi istana angkat sumpah sebagai ketua menteri. Saya cakap sama dia, saya tidak boleh. Waktu itu saya baru cakap Perdana Menteri. Iya, dia bilang saya tahu. Tapi saya bilang macam mana? Saya bukan ketua parti. Ini salah. Semua dunia bingung kita, melihat kita. Apa yang kita buat di sana. Saya tidak setuju. Dia marah. Dia bilang, kalau begini saya tidak akan terima PBS sama ada firing atau tiada. Dia hambas telepon. Nah, inilah perangai pemimpin dari sana
Dia tidak peduli sama ada salah dari segi undang-undang, salah dari segi agama, salah dari segi penembelian, asal dia dapat itu puasa, dia dapat ini salah. Dia orang tidak peduli. Jadi daripada itu, saudara-saudara, pengalaman saya, susah mau harap dia orang 100%, 50% pun susah. Jadi sebab itu kita mesti buat pendirian sendiri, kita kerjasama sama dia orang, yes. Sebab ini Malaysia kita punya, bukan dia punya saja. Tapi kita mesti bercakap. We have to make our claim, we have to say what we want to say, we must not be bullied. Jangan kita semua pun yes, semua yes. Coba bayangkan, kalau saya ikut cakapnya sudah jadi ketua menteri, ya. Tapi perbuatan saya betul atau tidak? Ini memang salah, betul atau tidak? Nah, jadi saudara sekalian, begitu juga baru-baru ini, bukan apa, saya dalam pikiran saya tidak mau berpolitik, tetapi saya dijemput untuk masuk berpolitik. Saya bilang, oke, saya boleh ikut kalau kamu punya perjuangan sama dengan perjuangan saya. Jadi dia bilang kami berjuang untuk keadilan. Saya bilang, oke. Jadi saya mau keadilan untuk sama. Saya mau ini 20 perkara, perjanjian Malaysia, saya mau ini. Boleh nggak kamu kasih masuk dalam perjuangan? Dia bilang, why not? Sebab itu saya tulis satu buku, Keadilan untuk Sabah, saya ikut. Oke, saya masuk penyiar. Saya percaya perjuangan baik. Tapi saya, bagus juga saya masuk, saya boleh belajar apa dia punya pemikiran. Saya masuk, saya naik sampai naik presiden. Tapi dalam perbincangan di sana tiap kali, saya Sarawak dan masih ada dari Kabilan juga. Kita selalu mesti cakap untuk salah. Kalau tidak, sorry, dia punya thinking sama juga sama aku. Satu teks saya buat. Saya bilang, oke, ini ketua negeri mesti dipilih. Jangan main lantik-lantik. Jadi minta supaya pelembagaan baru ubah untuk Sabah dan Sarawak, pilih itu pemimpin, baru lantik dia sebagai ketua perhubungan. Mula-mula dia bilang oke, buat ini, buat itu, lama-lama saya tengok, buat ubah lama-lama tidak jadi. Sama juga. Bukan saja itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi bila saya lihat peraturan untuk pelantikan ketua kampung, JKT, mesti mau masuk di sana pakai hebat dulu untuk keputusan. Saya bilang, macam mana ini? Lebih dahsyat lagi daripada umum. Jadi saya bilang dalam pemikiran saya susah. Berarti dia mau juga kita mau kontrol kita. Saya minta, jadi saya bilang saya tidak setuju. Kalau begini saya mau keluar lagi. Dia bilang, janganlah keluar. Kita akan cari jalan. Jadi oke. Saya bilang, kita cari jalan. Oke. Mesti pilih itu. Ketua. Jangan main nanti. Karena kalau dia main nanti, sama juga sama Allah. Jadi oke. Bukan pula dia ikut itu cadangan, dia lantik